Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Penyelundupan 4 kg sabu-sabu yang disembunyikan di dalam mesin las digagalkan polisi Lampung Selatan. Ribuan siswa di Tanggamus menerima makanan bergizi gratis untuk pertama kalinya. Kesal jalan tidak kunjung diperbaiki, warga Pringsewu menggelar aksi menebar ikan lele di jalan rusak. Penanganan konflik manusia dengan harimau di hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terus bergulir. Hingga Selasa siang, sebanyak 200 keluarga penghuni hutan telah direlokasi ke Desa Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Relokasi warga yang mayoritas petani kopi di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tersebut bertujuan mencegah bertambahnya korban jiwa akibat diserang harimau. Mereka kini menetap di lahan relokasi seluas 2 hektar yang berasal dari tanah marga Desa Hantatai. Warga juga diberi tempat tinggal yang bersumber dari program bedah rumah. Kalau 200 kakak itu, karena rata-rata mereka tuh per kakaknya nggak kurang dari 2 hektar, ada yang 3 hektar, ada yang 4 hektar, itu per kakaknya. Dan itu meliputi 5 pemangku, yaitu pemangku Telang Makmur, pemangku Telang Gajah, pemangku Batu Kapal, pemangku Telang Sunda, dan pemangku Telang Rejo, 5 pemangku. Karena saya sendiri, seandainya anak kita itu sampai nggak sekolah, kita kan nggak tahu nasib kita anak-anak kita ke depan. Kalau sampai dia nggak punya ijazah, nggak bisa ngaji, alangkah kecewanya orang tua, walaupun hartanya banyak. Nah, justru dengan sekolah, mudah-mudahan anak ini kan kedepannya berguna bagi nusa dan bangsa. Itu harapan saya, Pak. Itulah makanya saya kuatkan, saya siapkan tanah 2 hektar, saya siapkan lokasi supaya anak-anak itu bisa sekolah dan ngaji, Pak. Relokasi para petani kopi di sekitar hutan Taman Nasional Bukit Barisan tersebut karena sudah ada 3 warga yang meninggal dan 4 lainnya menderita luka akibat diserang harimau. Sejak 2024 hingga kini sudah ada 2 harimau yang diduga pemangsa para petani tersebut yang sudah ditangkap. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Nah, kayak gini nih caranya, biar kalau dia masih merabut, takut kukunya keluar. Setelah sempat lama stabil di harga Rp10.000 per kilogram, kini harga kedelai impor mulai merangkak naik. Harga kedelai dikeluhkan banyak para produsen tahu dan tempe sebab kini sudah mencapai Rp11.000 per kilogram. Mereka yang mengeluhkan kenaikan harga kedelai diantaranya Holik, produsen tempe di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Ia mengatakan kenaikan harga kedelai terjadi sejak sepekan lalu secara bertahap. Meski harga kedelai naik, namun para produsen tidak menaikkan harga tempe karena khawatir pelanggannya kabur. Namun, supaya usahanya tidak bangkrut, mereka memperkecil ukuran tempe dan keuntungan lain didapat dari hasil penjualan limbah kedelai untuk pakan ternak dan ikan. Ya kalau seminggu yang lalu masih 10.000 lah. Kalau sekarang? Mungkin sampai 11 karena tiap hari naiknya. Oh gitu. Berapa naiknya setiap hari, Kak? Sampai 1.000. 1.000? Bahkan lebih. Ya repot karena kedelai naik. Harga tempe nggak mungkin dinaikin. Gitu ya, Pak? Iya. Nah, berapa kenaikannya, Pak, kalau boleh tahu? Jadi, Kak, kalau misalkan kita terus naik? Ya mungkin tutup, istirahat. Sampai harga normal kembali lah. Iya. Ya kalau bisa jangan ngambil kedelai impor. Kalau bisa, Gimana, Kak? kalau bisa ada kedelai lokal yang bagus, kualitasnya seperti impor gitu. Informasinya mau ngambil apa sih? Itu sisa itu kedelai. Nah, itu untuk apa, Pak? Untuk pakan ternak ikan.
Oh memang gitu Pak? Iya. Berapa kali sekali Pak? 2 hari, kadang 3 hari sekali. Oh, berapa? Para produsen tahu dan tempe tidak mengandalkan kedelai lokal yang harganya lebih murah sebab akan berdampak pada rasa yang kurang enak. Mereka tetap menggunakan kedelai impor sebagai bahan utama pembuatan tahu dan tempe. Para produsen tahu dan tempe mendesak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan segera menurunkan harga kedelai. Jika ini dibiarkan berlarut, bukan hal tidak mungkin banyak produsen tahu dan tempe akan bangkrut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kekurangan fisik ternyata tidak menjadi penghambat untuk bekerja. Hal ini yang dilakukan Mirfako, warga desa Waisuluh, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat. Meski sehari-hari duduk di kursi roda, pria 15 tahun ini tetap semangat menjalankan usaha pembuatan keripik singkong. Bahkan usaha yang dirintis sejak beberapa tahun lalu ini sudah memiliki beberapa pegawai. Semuanya diambil dari para tetangga karena ia berniat untuk membantu perekonomian mereka. Usaha yang dijalankan dari rumah ini ternyata bisa mengolah hingga 4 kuintal singkong setiap hari. Dengan dibantu 10 pegawainya, omset usaha keripik singkong aneka rasa milik Mirfako ini sudah mencapai puluhan juta setiap bulannya. Mau nggak mau, walaupun kondisi kaki saya lumpuh, kehidupan tetap berjalan. Saya punya 2 putra-putri dan mereka pun punya pendidikan seperti layaknya anak orang pada umumnya. Nah, jadi mau nggak mau ya saya harus semangat. Iya. Nah, itulah awalnya kita menciptakan lapangan kerja. Kita anggarkan dari anggaran DD untuk menunjang UMKM yang lain. Ini baru 1 UMKM aja, saya rasa udah ada pengaruhnya karena dia bisa mempekerjakan ada sampai 10 orang kerjaan. Dia terbantu orang-orang janda, dan orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya kerjaan sekarang udah bisa kerja. Walaupun tidak semaksimal mungkin, tapi sudah tertolong. Sementara ini Mirfako baru menjual dagangannya ke seputar Pesisir Barat dan Lampung Barat. Ia berniat memperluas usahanya namun masih terkendala bahan baku dan modal. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.